Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 84 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Giti Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai pada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Selah. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Demikian pembacaan firman. Terima kasih. Ibu Sarma, Matius 8 ayat 1 sampai 20. Dan Bapak HW, Matius 8 ayat 21 sampai 34. Silakan Ibu Sarma. Sebentar, saya belum. Ya, Bu Sarma dibuka mic-nya. Ya, silakan Bu Sarma. Matius 8 ayat 1 sampai 20. Sampai 20 ya. Iya. Baik, Shalom Bu Cinta. Shalom Bu Sarma. Akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari kitab Matius. Beginilah firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang-orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata,
maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahanku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Demikian. Terima kasih. Orang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tertidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari perkuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih para lektor, Ibu Merdiana, Bu Sarma, dan Bapak HW. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan, Pastor Paul. Iya, haleluya. Luar biasa firman Tuhan.
selalu baru setiap hari bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Masalahnya, ya, orang-orang tidak selalu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya, tidak selalu benar-benar rindu Tuhan. Tapi saya tiap pagi doa fajar ini, Bun, pagi jam 4. Ya belum tentu, nggak bisa tidur. Lebih baik ya tetap lebih baik ikut saja, nggak apa-apa daripada nggak bisa tidur. Ada nontonin yang nggak karu-karuan, nah, mendingan ikut Bun pagi. Nah, bisa juga, ya, saudara ikut karena ya semuanya ikut pengen tren-trenan saja. Nah, lihat Zoom-nya kita itu ya. Ini sekarang YouTube ini semua lagi berkurang ya, semua ya. Semua karena ada trennya sedang turun semua. Nah, nanti ya orang kongko lagi rame-rame, lagi sepi-sepi begitu ya. Kayak orang kongko aja kalau lagi ngopi ya. Dulu rumah saya suka buat kumpul ya, rumah ayah saya dulu. Oh, lagi kumpul-kumpul tiap malam, kalau lagi sepi bisa berbulan-bulan nggak ada orang datang. Ya, oh, lagi rame nanti yo sampai ada yang situ, ada yang macam-macam, ada yang bawa makanan, ada yang ya, ada yang ribut, ada yang bawa selingkuhannya, wah seruat pokoknya. Oh, lagi rame-rame begitu ya, lagi sepi-sepi. Tren. Apakah Anda termasuk orang yang ikut tren seperti itu? Ya, karena ikut-ikutan yang lain. Ya. Ada lagi ya orang-orang yang karena memang sedang ada masalah. Ya, wah, kayak saya dulu ya. Wah, saya dulu jam 4 pagi selalu nggak pernah absen itu di tempatnya rumah salom dulu ya. Cari Tuhan sungguh-sungguh saya. Karena nggak bisa berdoa. Soalnya di rumah saya nggak bisa doa, bingung. Ya, waktu ikut doa pun saya cuma ngeliat orang berdoa saja. Ya, karena sedang panik, sedang bingung. Ya. Tetapi apakah saya rindu Tuhan? Ya sejujurnya waktu itu ya belum. Waktu itu kan lagi banyak masalah, putar kepalanya, saudara. Nah, itu kalau saya kan jujur. Kalau Anda kan tidak suka jujur, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tuhan suka orang jujur. Yang penting kita ngerti kalau sudah diomongin bertobat, ya, dan kita ngomong Tuhan, saya ingin ada rasa rindu di hati ini. Mengapa nggak ada rasa rindu di hati? Ya, karena cinta itu sudah hilang. Atau jangan-jangan Anda belum pernah jatuh cinta sama Tuhan. Ya, Anda belum tahu jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Anda hanya mengikuti ritual agamawi saja. Ya, Anda belum merasakan cinta yang sejati di dalam Tuhan. Atau Anda hanya mencintai ilusi dari Tuhan. Balik lagi ilusi, delusi, halusinasi. Ya. Mumet saudara kalau sudah begitu ceritanya. Nah, saudara. Jadi saudara, ya, rindu Tuhan itu, ya, rupanya sangat langka. Ya, banyak orang mengatakan lagu-lagunya yang ku rindu Tuhan apa segala macam ditunjukkan. Oh, buktinya saya doa sehari 4 jam. Oh, saya dulu doa sehari 4 jam ya Tuhan. Ya saudara. Sehari 4 jam. Ya, pagi sejam, siang sejam, malam sejam. Nanti soalnya kalau mau pelayanan sejam lagi, saudara. 4 jam. Ya, Pak Ishak Leo dulu 6 jam. Pak Alex dulu 3 jam. Wah, saya ngalahkan rekornya Pak Alex Abraham, saudara. 3 jam, beliau saya 4 jam. Wah, hebat, saudara. Ngapain dalam? Ya, pokoknya gitar sambil sandal lawas, sandal lawas, sandal lawas, sandal lawas. Apakah benar terus? Enggak, saudara. Apakah terus ada hal-hal terobosan? Enggak. Karena saya memaksa berkata sandal lawas, sandal lawas, sandal lawas, sandal lawas, sandal lawas, sandal lawas. Apakah benar itu penuh Roh Kudus? Awalnya iya, lama-lama enggak, saudara. Banyak kita tidak jujur, saudara. Sehingga Anda ada di dalam ilusi Tuhan. Repot udah kalau udah begitu, ilusi Tuhan. Begitu Anda masuk dalam ilusi Tuhan, maka bercampur antara namanya cinta Tuhan, ya, atau sebenarnya fantasi saja yang dibangun oleh seorang pendeta, ya, itu Bapa yang baik, wah, di mesra-mesra kayak di manis-manis kayak kalau berdoa. Apakah begitu?
Saya nggak perlu. Apakah rindu Tuhan itu nggak seperti itu, saudara? Jadi apa dong rindu Tuhan? Ya, rindu Tuhan itu ketika kita ingin sekali selalu ya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apa itu? Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Yaitu apa? Yang melakukan mencintai sesama. Ya. Ketika kita mencintai Tuhan, kita pasti akan mencintai sesama. Ketika kita mencintai Tuhan, maka kita akan membawakan damai bagi sesama kita. Ketika kita mencintai Tuhan dan merindukan Tuhan, kita rindu, kita menghadirkan hadirat Tuhan itu bersama dengan kita kemanapun kita pergi. Ingat, Tuhan itu bukan suatu sosok di 3 dimensi yang Anda pikirkan. Yaitu lebih dari itu. Bisa itu, tetapi lebih dari itu. Karena Yesus pun dalam 3 dimensi kan. Tetapi ia lebih dari itu. Ia adalah sebuah apa? Spirit. Apalagi ambience. Apalagi sebuah pengaruh. Ya, Tuhan itu, Allah itu adalah roh. Allah itu roh. Dan di mana kita merindukan kebaikan itu terjadi. Makanya tadi di awal dengan berbagai macam mujizat orang sakit disembuhkan. Kadang-kadang kita nggak bisa, dalam nama Yesus sakit sembuh, nggak bisa. Anda punya uang, bayarin saja rumah sakit. Ya, punya uang, bayarin saja ke rumah sakit beli obat. Banyak ya yang orang-orang membutuhkan pertolongan kita. Itulah sebabnya kita mau supaya Yayasan Bun-Pagi segera jadi. Ya, prosesnya tetap butuh waktu ya. Supaya kita benar-benar, Anda semua bisa benar-benar rindu Tuhan. Benar-benar ketika namanya rindu Tuhan itu menghadirkan hadiratnya kepada sesama kita. Menghadirkan Tuhan. Karena kita rindu kan. Yesus berkata, serigala punya liang. Ya, anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Karena kita tidak menghadirkan, kita tidak menyediakan tempat untuk kehadirannya. Ya kan? Kita tolak, kita nggak mau kehadirannya, pelit. Ya kan? Kita tidak mau menerima kehadirannya karena kita selfish. Aku benci dia, pokoknya aku nggak suka. Wah, saya biar nggak suka orang apa segala macam. Nalar itu harus tetap jalan. Saya nggak suka orang, saya nggak suka. Sudah saya orangnya paling to the point, itu nggak suka, bilang nggak suka. Cuman saatnya kita memang harus nalar, harus rasional, kita harus terima rasional. Dan saya akan ngomong, saya nggak suka kamu, tapi saya akan lakukan ini bukan karena kamu. Karena Tuhan. Ya, harus clear itu, saudara. Anda harus selalu siap menghadirkan kehadiran Tuhan, menghadirkan Tuhan. Ya, karena ketika kita rindu Tuhan, kita ingin kehadirannya Jehovah Shammah itu dalam hidup kita. Ya kan? Kita ingin Jehovah Shammah dalam hidup kita. Dulu kita sudah belajar ya, bahwa di dalam perjanjian lama, bahwa semua berkat itu adalah berkat materi, umur panjang, jasmaniah, kesehatan, ya istri cantik, anak cantik. Itu berkat di dalam perjanjian lama. Tetapi berkat dalam perjanjian baru, lihat ya, di zaman perjanjian baru itu, zamannya filosofis. Di zaman itu saja orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, ya misalnya seorang Epikurean atau Stoa. Nah, Anda kalau lihat ya di Wikipedia apakah itu Stoa, ya. Pencarian makna kehidupan, kepuasan batin. Ya. Wah, itu Stoa aja sudah sampai di sana. Dan Yesus memberikan lebih dari itu. Bukan masalah materi, saudara. Anda lihat ya kesembuhan-kesembuhan itu. Kenapa Tuhan nggak beli? Saya ingat ya ceritanya orang Islam itu, Sunan Kalijaga itu, ngelihat semak-semak, nanti ada semak belukar yang ada buahnya bisa jadi emas semua daun-daunnya itu ya. Daunnya jadi emas semua itu. Wah, itu dia.
Kan dakwahnya itu memang semua dibatasi dengan jasmania. Beda ya. Karena memang di era Muhammad yang namanya berkat itu ya jasmania. Ya, hawa nafsu yang terpuaskan. Tapi kalau di dalam perjanjian baru bersama dengan Tuhan Yesus, ya, maka ketika Stoa, Epikurean, mereka mencari makna hidup, kepuasan batin, pemenuhan destiny manusia. Wah, itu semua istilah-istilah itu. Mereka sedang mencari Tuhan Yesus kasih. Tuhan Yesus kasih. Karena ketika kita menghadirkan kerajaan Allah, kita menghadirkan Tuhan Yesus, disitulah ada kepuasan batin. Di situ adalah makna kehidupan. Banyak orang punya banyak materi, ya, tapi dia nggak punya makna hidup, kosong hidupnya. Bahkan ketika dia sudah bagi-bagi kepada orang miskin uangnya, kosong. Kenapa? Karena dia tidak bisa melepaskan, tidak bisa menerima, ya, semua hal yang terjadi dalam hidupnya. Dia tidak bisa berdamai bahwa ada maksud Tuhan yang luar biasa. Wah, retorika. Iya, karena retorika. Kalau dia benar-benar mengerti maksud Tuhan di dalam hidupnya tidak akan kosong. Hidupnya tidak akan kosong, saudara. Ya, banyak orang-orang punya segalanya, talentful, dia bisa apa saja, hidupnya kosong. Tetapi ada banyak orang yang tidak punya apa-apa, ya, tetapi hidupnya penuh. Contohnya saya miskin tetapi memperkaya banyak orang. Hanya ikutilah teladan saya seperti saya ikut teladan Kristus, ya kan? Oh, saya bukan orang kaya. Beberapa orang sudah tahu keluarga saya, ya. Sepupu saya orang kaya sekali, ya itu sepupu saya, ya, itu keluarga lain, keluarga kami sendiri, keluarga kecil kami bukan orang kaya, saudara. Kita hidup pas, biasa. Nggak kere juga enggak. Kita cukup makan, anak bisa kuliah, bisa normal gitu ya. Ya seperti Anda rata-rata lah. Kita bukan orang, tetapi memperkaya banyak orang. Kita banyak buka jalan buat orang lain. Kan enak hidup seperti itu kan. Ya kan, itu yang menjadi berkat bagi orang-orang. Nah, masalahnya banyak orang nggak bisa begitu. Nggak ikhlas, saudara. Intinya karena nggak ikhlas. Nggak bisa kompak. Antara jiwa, ya, antara jiwamu, akal sehatmu, rasionalmu, ya, dengan rohmu itu nggak bisa kompak. Ya. Lihat ya, di awal dengan mujizat-mujizat, ya, bagaimana badai hidup itu ditenangkan dalam ketakutan. Nah, kalau tentang badai itu sudah saya ajari ya, bahwa sebenarnya Tuhan nggak menghendaki badai itu tenangkan, lewati badai itu dengan percaya. Tetapi kan para murid panik, takut. Guru kita mati. Dulu udah belajar ya, nah, yang baru-baru tengok ya, selalu tengok. Tuhan nggak ingin badai itu ditenangkan. Maunya Tuhan apa? Kita jalan melalui badai itu dengan iman dan percaya. Nggak akan mati. Nggak akan celaka. Nggak akan mati, nggak akan celaka. Ada yang berpikir akan mati, ada yang berpikir, oh saya waktu ngalami badai itu saya pikir mau mati ya, oh, udah selesai, udah mati. Wah, saya ngomong loh, mati, tiap hari ngomongin mati gitu loh, tiap hari mati, udah pahit tuh, udah pahit, saudara, udah pahit ya. Aduh, saya kalau tengok masa lalu hampir nggak percaya kalau itu saya, saudara. Sudah pahit sekali, mati, udah pokoknya tiap hari ngomongnya jelek sekali, kutuk mati, pokoknya laknat udah yang karu-karuan, saudara. Karena memang sudah nggak ada pengharapan waktu itu. Saya pikir nggak ada pengharapan. Tetapi ketika saya mengalami pertumpahan dengan Tuhan Yesus, badai itu, apakah badai itu tenang? Oh, belum, saudara. Masih setahun lagi. Takut nggak? Enggak. Nah, bedanya itu, saudara. Bukan cuma makna kehidupan, bukan cuma tujuan dalam kehidupan, bukan cuma pemenuhan kepuasan batin, tapi ada rasa percaya. Ya, Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkan, yuk
Yuk kita cari makna hidup. Ketika Stoa Epikurean belajar mencari makna hidup, bagaimana mencari kepuasan batin, bagaimana memenuhi destiny, bagaimana loh ya, mereka belum memenuhi loh. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana batinmu bisa dipuaskan, bagaimana makna hidupmu itu ditemukan di dalam hadirat Tuhan. Dalam pengikut dan percaya Yesus. Banyak orang mau ikut percaya Yesus, ikut Yesus. Ya, coba lihat ya. Tuhan, guru, aku mau ikut engkau. Serigala punya liang, tapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Tapi kepada yang lain, kamu ikut aku. Banyak alasan. Sebenarnya banyak orang yang mau ikut Yesus pun, ya, mereka beretorika. Makanya tak marahin, tak semprot, saudara. Ya, ada orang-orang yang mau konseling sama saya, begitu saya tahu dia muter-muter, saya semprot. Ngomong sama saya yang lurus saja. Kita sudah sama-sama tua. Mau pengen cepat selesai masalahmu, mau pengen beres masalahmu, ya, beres, saudara. Itulah masalahnya ya. Masalahnya kan Anda beretorika. Tapi Yesus tawarkan benar-benar makna hidup yang sebenarnya di dalam Dia, di dalam badai, lewati badai dengan iman percaya. Karena rindu Tuhan itu Anda nggak takut. Oh, ketika saya sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu udah nggak takut ya badai hidup. Tadinya doa, Tuhan, gimana Engkau tolong aku, Tuhan. Sampai saya nantangin Tuhan ya. Habis saya mengalami perjumpaan Tuhan, doanya udah beda. Ya. Selain kau, tiada yang lain. Ada padaku di surga. Luar biasa. Tuhan, tolong sembuhkan. Tuhan, aduh Tuhan, tolong ini, tolong itu. Enggak, kita tiap hari doanya. Saya sama Ana ya. Selain kau, tiada yang lain. Ya, ikut di Lembang, retreat Lembang, ya. Dengar kesaksian saya dulu ya, waktu sama Saifuddin itu di Lembang itu. Nah, bareng sama Kali Soy dulu. Siapa itu yang ikut di Lembang itu zaman itu? Zaman kita kopdar pertama kali itu ya. Itu awal kita para penginjil Facebook gila-gilaan tuh kita ya. Ngeri ya saudara. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap. Kita cuma rindu Tuhan, kita cuma pengen Tuhan. Ya. Makanya dalam lembah kekelaman pun gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Enggak, saudara, enggak perlu. Lewati. Oh, lewati. Sakit, Pak. Sebetulnya enggak sakit. Egonya yang sakit. Tapi coba dilewati Anda. Sakitmu lewati. Kesusahanmu lewati. Ya. Dengan cara yang benar, respon yang benar. Karena itu semua akan membuat kita menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan Jehovah Shammah. Itulah rindu Tuhan, saudara. Yang mengerti katakan amin ya. Dalam yang saya ngomong hari ini. Rindu Tuhan itu ternyata bukan Tuhan aku rindu sama Tuhan, Tuhan aku rindu sama Tuhan, aku mencintai, I love you Jesus. Oh bukan itu gaya karismatik banget itu saudara. Terus Tuhannya bilang apa? Pret, sebel. Rindumu itu penuh dengan kemunafikan, sebel saudara. Rindunya yang tadi. Ya, ingat ya, zamannya Yesus itu zaman para filsuf Stoa Epikurean yang mencarian makna hidup, kepuasan batin, ya. Sudah sampai sana ya, destiny. Mereka mencari, Yesus menawarkan, memberikan. Dan itulah rindu Tuhan. Merindukan hadiratnya. Jehovah Shammah, karena hadiratnya adalah Dia sendiri. Terakhir, saudara. Makanya babi-babi itu dikorbankan 2000 ekor, saudara. Bayangin,
orang Israel. Kenapa ya babi itu dikorbankan? Karena babi itu kan haram, tidak kosher. Kenapa kamu jadi ternak babi di tanah Israel? Peternakan babi itu baru ada mulai di zamannya Yesus ya. Orang-orang Yahudi yang ternak babi gila-gilaan. Dimakan nggak boleh. Ini nggak boleh, tapi dibikin nggak kosher. Itu dibikin. Makanya dikorbankan sama Tuhan Yesus. Ingat, itu masih dalam zaman Yesus, itu masih zaman perjanjian lama ya. Peralihan ke perjanjian baru. Dan apa saudara? Yesus tunjukkan, ini loh jiwa-jiwa yang mau binasa ini yang lebih penting. Anda bayangin ya, saya pernah ingat teman saya punya ternak babi, 2 ekor mati saja nangisnya Bombay minta ampun ya nangisnya. Ini 2.000, bukan 2.000 ekor babi saudara. Bangkrut saudara. Waduh mumet saudara. Wah, semua 2.000 kabur mati semua. Gimana nggak marah, nggak diusir Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus sebagai seorang guru Yahudi, dia bilang apa? Nyahok lu mati lu, siapa suruh ternak babi di sini. Tapi nggak sehat itu ya. Tapi yang dimaksud adalah sebuah perbandingan. Bahwa yang namanya materi, sehebat apapun, sebesar apapun, itu nggak ada artinya dibandingkan dengan jiwa yang diselamatkan. Masalahnya gereja nggak ngitung ya. Anda lihat ya, penginjilan yang kami lakukan ya, tiap kali kita jalan minim 300 euro kita keluar, dari mulai bensin, makan, kita persiapan semua, kita latihan semua ya. 1 jiwa, 2 jiwa, tapi itu yang Tuhan minta saudara. Mahal jiwa itu, bukan cuma sekedar 300.000 atau 1.000 euro atau mahal saudara. Ketika jiwa itu benar-benar dimenangkan, lihat ya, orang Iran. Oh, orang Iran itu yang kemarin sama saya itu, akhirnya dia nunggu setelah 4 tahun ya, setelah 4 tahun dia dapat positif status ya. Keren itu. Oh, ikut kita penginjilan terus, saya bilang kamu cari Tuhan sungguh-sungguh, ikut saya. Nanti kamu dapat mujizat. Wah, benar ya, akhirnya dia dapat mujizat ya orang ini ya. Wah, teman-temannya semua sudah cuma 6 bulan, setahun sudah selesai, dia 4 tahun digantung statusnya. Kemarin dia telepon saya, senang sekali ya, mereka berdua itu ya, suami istri itu. Itu kita muridkan ya, orang Iran itu ya. Coba lihat saudara, Tuhan kadang-kadang izinkan digantung supaya dia belajar sama kami, coba saudara. Luar biasa gitu. Tuhan izinkan digantung supaya belajar sama kami coba, sehingga dia bisa belajar lama dengan kami, cukup lama ya, paling lama dia, yang lain cuma setahun, dia itu paling lama hampir 3 tahun dia ikut kita itu ya. Jadi multimedia kita belajar saudara, luar biasa. Bayar saya, nggak gratisan, enak aja. Saya kalau gitu-gitu nggak gratisan ya saudara, bayar. Kalau memang dia mampu, dia volunteer. Tapi kalau dia nggak mampu ya kita bayar. Nggak boleh pernah seorang seenaknya. Pelayanan ya tetap udah dibayar biar pelayanan juga. Kecuali kalau dia orang mampu dan dia memang lebih, bahkan dia dibayar pun dikembalikan. Itu kayak Bu Bendahara kita digaji nggak mau, duitnya dikembalikan. Itu beda lagi ceritanya. Ya, jadi itulah rindu Tuhan. Ya, hati-hati ya, Anda yang suka Tuhan Yesus yang baik, aku rindu Engkau. Pret lu, waslentik lu. Hati-hati ya, yang suka gaya karismatik begitu ya. Bukan itu ya rindu Tuhan ya. Ya itu hanya bagian kecil, tapi itu nggak seperti itu rindu Tuhan. Boleh nggak begitu? Boleh. Ya, tetapi nggak seperti itu, saudara. Anda jangan berhenti di situ yang namanya merindukan Tuhan. Merindukan kediaman Tuhan. Apa sih kediaman Tuhan? Berdiam itu tahtanya itu, hadiratnya itu disiapkan, hati kita yang disiapkan, kerajaan Allah dihadirkan bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati.